Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 15 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami meneladani akan kehidupan Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ruli Kaumpungan. Kepada Saudara Ruli, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi berjudul Teladan Kristus. Ayat hafalan terdapat dalam Yohanes 3 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Belum pernah ada seorang evangelis seperti Kristus. Dahulu ia pemimpin agung di surga, tetapi ia merendahkan dirinya sendiri dengan mengenakan sifat kita, supaya ia dapat menemui manusia di mana mereka berada. Kepada semua orang, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, Kristus sang utusan perjanjian membawakan kabar keselamatan, kemasyurannya sebagai tabib yang besar tersebar ke seluruh Palestina. Orang sakit datang ke tempat di mana ia akan lalui, supaya mereka dapat meminta pertolongan kepadanya. Dari sana sini datanglah orang banyak yang rindu untuk mendengarkan perkataannya dan menerima jamahan tangannya. Begitulah ia pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari desa ke desa yang lain, sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Raja kemuliaan dalam pakaian kerendahan manusia. Ia menghadiri hari-hari raya besar tahunan bangsa itu, dan kepada orang banyak yang terbawa dalam upacara secara luar, ia membicarakan hal-hal surga, mendatangkan kehidupan kekal ke dalam pemandangan mereka. Kepada semua orang ia membawa harta dari perbendaharaan hikmat. Ia berbicara kepada mereka dengan bahasa yang begitu sederhana, sehingga mereka tidak bisa gagal untuk mengerti. Dengan metode khusus miliknya sendiri, ia menolong semua orang yang susah dan tertindas. Dengan kasih karunia yang lembut dan sopan, ia melayani jiwa yang sakit dosa, mendatangkan kesembuhan dan kekuatan. Dikutip dari buku Pelayan Injil halaman 36 dan 37. Pikirkan kehidupan Kristus, berdiri sebagai pemimpin umat manusia, melayani Bapanya. Ia adalah teladan akan anak yang menurut dengan segenap hati. Penurutan yang ditunjukkan Kristus dituntut Allah dari setiap manusia sekarang ini. Ia melayani Bapanya dengan kasih dan kerelaan dan kebebasan. Bagi Kristus tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Tidak ada pekerjaan yang terlalu berat untuk melaksanakan pekerjaan yang sengaja didatangi untuk dilakukannya. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 213. Demikian bacaan renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ruli. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini tentang Kristus. Manuskrip 43 tahun 1891, paragraf 23 berbunyi,
Kristus adalah teladan tertinggi kita. Turutilah teladanku adalah undangan dari Kristus Yesus. 1 Korintus 4 ayat 16. Buah yang dihasilkannya adalah penurutan yang sempurna terhadap firman dan kehendak Allah. Dia berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes 4 ayat 34. Kebaikan hati dan kelemah lembutan terungkap dalam kehidupan dan karakternya, dan kita harus menjadi seperti Yesus dalam praktek hidup kita. Yesus bukan hanya teladan, tetapi teladan tertinggi kita. Yesuslah satu-satunya teladan kita. Itu sebabnya Yesus berkata, "Turutilah teladanku." Dan Yesus menjadi teladan yang tertinggi karena Yesus menuruti dengan sempurna firman Bapanya dan kehendak Bapanya. Nah, makanan adalah kebutuhan utama kita setiap hari. Kita makan supaya hidup. Dan umumnya orang bersuka karena makanan. Demikianlah Yesus dalam menuruti firman dan kehendak Bapanya. Itu adalah kebutuhan utama hidupnya. Itulah makanannya. Kehidupannya adalah kehidupan yang menurut kepada Bapanya, dan ia bersuka dalam melakukan kehendak Bapanya. Bagaimana dengan kita? Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 311 paragraf 1, berbunyi, "Penurutan yang ditunjukkan Kristus dituntut Allah dari setiap manusia sekarang ini." Yesus melayani Bapanya dengan kasih dalam kerelaan dan kebebasan. Itulah makanannya, dan itu juga yang dituntut dari kita. Roh Nubuat berkata dalam Our Father Cares, halaman 319 paragraf 3, "Jika kita memiliki pengabdian ini pada pekerjaan Allah, melakukannya dengan pandangan tunggal pada kemuliaannya, kita seharusnya dapat berkata bersama Kristus, 'Aku tidak mencari hormat bagiku.' Hidupnya penuh dengan perbuatan baik, dan adalah tugas kita untuk hidup sebagaimana teladan kita yang agung." Artinya, makanan kita juga adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana caranya untuk dapat hidup sebagaimana Yesus hidup? Reflecting Christ, halaman 41 paragraf 3 berkata, "Hidup kita harus tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, dan kemudian terang akan dipantulkan dari Yesus kepada kita, dan kita akan memantulkannya kepada mereka yang ada di sekitar kita. Bukan sekedar bicara dan pengakuan, melainkan dalam perbuatan baik dan dengan memperlihatkan karakter Kristus." Nah, apakah maksudnya kita harus bersembunyi bersama Kristus di dalam Allah? The Review and Herald, Juli 14 tahun 1891 paragraf 9 menyatakan, "Hidup kita harus tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kita harus mengenal Kristus secara pribadi, karena inilah hidup yang kekal, untuk mengenal Allah dan Yesus Kristus. Hanya dengan demikian kita dapat menyatakan Dia dengan benar kepada dunia." Inilah makna hidup kita harus tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, yaitu dengan mengenal Kristus secara pribadi. Dan bila kita mengenal Kristus, maka itu sama dengan mengenal Bapa. Dan bila mana kita mengenal Bapa dan Anaknya, itulah hidup yang kekal. Inilah satu-satunya cara untuk kita dapat menyatakan Kristus dengan benar kepada dunia. Sekarang, bagaimana caranya untuk mengenal Yesus secara pribadi? Manuskrip 4 tahun 1884 paragraf 21 menjawab, "Tidak seorang pun dari kita harus berkecil hati. Kita harus berhasrat untuk mengenal Yesus. Dia berdiri di depan pintu hatimu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3 ayat 20. Satu-satunya cara untuk mengenal Yesus adalah dengan membuka pintu hati kita dan mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati kita
dan tinggal di sana. Maka artinya, untuk menjadi teladan seperti Kristus, kita harus bersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, dan hal itu dapat terwujud dengan menerima Kristus masuk dalam hati kita. Sebab dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita, maka hal itu sama dengan menerima Bapa tinggal dalam hati kita. Karena Bapa sudah terlebih dahulu tinggal dalam Anaknya. Jadi, saat kita menerima Kristus, kita juga menerima Bapa. Itu sebabnya kita disebut bersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, yang adalah Bapa kita. Dan bila kita sudah mengenal Kristus dengan benar, maka kita dapat menyatakan Dia kepada dunia dengan benar. Dan tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 332 paragraf 1 berbunyi, "Tidak ada yang benar-benar bisa mengakui Kristus di hadapan dunia kecuali pikiran dan Roh Kristus hidup di dalam Dia." Satu-satunya cara untuk kita dapat menyatakan Kristus di hadapan dunia dengan benar adalah dengan menerima pikiran dan Roh Kristus dalam hidup kita. Sebab bila Roh yang adalah hidup Kristus menjadi hidup kita, maka kita tidak hanya mengenal Yesus secara pribadi, namun terang kehidupannya terpancar dalam kehidupan kita. Kita dapat bersaksi kepada dunia, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga kita dapat berkata sebagaimana Kristus menyatakan kepada para murid-muridnya, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku, dan untuk menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menjangkau jiwa-jiwa dan membawa mereka kepada Yesus." Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan menguatkan pada pagi hari ini tentang teladan Kristus. Yesuslah satu-satunya teladan kami, teladan tertinggi. Kehidupannya dapat menjadi bagian kami, bila mana kami menerima kehadiran Dia dalam hati kami. Bagian kami adalah buka pintu hati kami agar Dia masuk oleh kehadiran Roh-Nya, maka hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan kehidupan-Nya. Kehidupan yang menuruti akan kehendak Allah, menuruti akan firman-Mu dengan sempurna, dan teristimewa menyelesaikan pekerjaan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa dan membawa kepada Yesus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus dan ubahkan kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.